Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu channel PD. Mantap. Oke, ini emang mantap habis dan keren banget dan luar biasa. Oke, jadi ini Amar mau cerita di flashback dari beberapa video yang kemarin sempat ya viral lah, sama viral dan juga rame, dan juga salah satu video yang Amar bikin yang sangat menegangkan dan sangat ini ya, bikin Amar tuh nggak bisa ngelupain video ini. Jadi ceritanya tuh gini, kita dari awal dulu teman-teman, dari awal ular besar kemarin yang 8 meter itu awalnya tuh dapatnya dari kebun warga di Kabupaten Pelalawan, di Kecamatan Bunut, Desa Bagandagu kalau nggak salah. Jadi di sana tuh warga itu mau bersihin kebunnya yang semak. Jadi pas mau bersihin, di bawah pohon kecil itu ada satu ular yang cukup besar. Jadi masyarakat itu karena tahu nomor HP Amar, jadi langsung menghubungin Amar. Jadi begitu menghubungin, Amar tanya ular segede apa dan kira-kira panjangnya berapa, dan setelah diceritain ternyata ularnya besar katanya, dan Amar berangkat ke sana untuk mengevakuasi ularnya. Dan itu Amar nggak bisa sendiri teman-teman, karena ularnya itu cukup besar dan juga kepalanya itu gede banget. Kepala sebesar ular gede itu udah bisa makan orang teman-teman. Makan Amar tuh udah bisa, segede Amar tuh udah bisa makan orang dewasa, ular sebesar itu. Jadi ularnya itu dievakuasi, Amar dibantu juga sama masyarakat di sana, karena kalau sendiri mustahil banget ular itu bisa dipegang karena ukurannya yang panjang dan tenaga ular tuh sangat kuat. Tenaga ular piton tuh sangat kuat banget teman-teman ya. Jadi di sana tuh Amar coba bersihkan dulu semak-semaknya, biar saat mau nangkap ular itu lebih leluasa. Bersihkan semak-semaknya, terus tunggu dibersihkan semua. Selesai dibersihkan, Amar senggol ularnya, dan beberapa masyarakat tuh agak nunggunya agak jauh karena takut kena serang. Nunggu aba-aba dari Amar dulu, baru mereka bisa bantu. Jadi ular tuh Amar senggol pakai kayu. Ularnya langsung nyerang Amar, zeliat, itu jauh banget serangannya. Jadi Amar bisa ngelak. Habis itu ularnya mau kabur masuk semak-semak. Jadi Amar suruh warga untuk pegang ekornya, untuk menarik ekornya biar dia nggak kabur. Karena kalau udah kabur agak semak-semak tuh nangkapnya tuh udah agak susah teman-teman ya. Jadi itu belum masuk semak, baru mau masuk di semak yang nggak dibersihkan. Jadi di situ semua udah megang ekor, ada yang megang di bagian perut bawah, ada yang di tengah, dan Amar ngasih aba-aba itu. Amar posisinya itu paling depan, karena kalau posisi Amar tuh di belakang, mereka tuh bisa bahaya karena nggak ada yang ngasih aba-aba ketika ular tuh menyerang di arah gimana. Jadi posisi Amar tuh di depan, mantau kepalanya. Jadi ketika kepala itu balik, Amar kasih aba-aba untuk masyarakat tuh agak melepaskan ekornya, baru ditangkap lagi. Dan kemarin tuh pas ularnya itu sebenarnya di depan tuh ada kubangan babi hutan tuh, ada kubangan babi hutan di bawah itu, di arah ularnya itu. Jadi Amar coba mau narik dikit, ular itu dia langsung strike tiba-tiba, wah kencang banget. Amar berhasil mengelak, dan kru Amar yang di belakang tuh hampir kena, tapi nggak sampai kena. Karena udah Amar kasih aba-aba, pas dia strike Amar langsung kasih panggil namanya biar untuk menghindar dikit. Jadi itu kemarin tuh nggak kena sama Amar ularnya teman-teman ya. Hampir dikit lagi, semuanya kalau kena itu pasti bakal kena di bagian tangan atau paha sebelah kanan. Posisinya itu teman-teman kencang banget. Dan akhirnya ular tuh bisa kami evakuasi bersama masyarakat, dan ularnya Amar bawa lagi ke Pekanbaru, ke tempat Amar. Jadi ular tuh Amar tahan dulu sebelum dilepaskan, karena Amar harus berkoordinasi juga dengan BBKSDA Provinsi Riau di Kota Pekanbaru untuk mencari tempat yang sangat pas banget untuk ularnya dilepas kelihatan lagi ke alamnya teman-teman ya. Jadi dari beberapa waktu akhirnya Amar ke kantor BKSDA, rapat di sana, dan akhirnya bisa menentukan lokasi di mana ular ini bakal dilepasin. Dan pagi itu ternyata sehari sebelum berangkat, ternyata tim dari BKSDA itu mendapat laporan dari salah satu warga di wilayah Kampar bahwa ada ular besar yang ditangkap oleh masyarakat di sana dan diserahkan ke pihak BKSDA. Jadi
kita tuh berangkat ke lokasi melepaskan 2 ular yang ukuran cukup besar. Tapi ular yang kedua yang dari BKSDA ini dia habis makan babi hutan, cuma udah kempes. Jadi begitu dilepasin di kantor BKSDA itu ularnya diem aja, nggak banyak gerak, cuma melingkar aja. Dan ular amar tuh nggak aman lepasin karena tuh masih sangat agresif, dan kalau dilepasin pasti langsung kabur teman-teman ya. Jadi kami berangkat pagi ke lokasi, dari beberapa tim juga banyak melepaskan 2 ekor ular. Dan selesai sampai di sana, kami di TKP, mobil kami itu udah nggak bisa lagi masuk ke lokasi karena kami harus menggunakan 2 kapal untuk nyebrang ke lokasi. Itu perjalanan sekitar 1 jam dari titik perhentian teman-teman. Dan pas masuk ke lokasi itu kami nggak nyangka bisa ketemu 1 ular lagi, tapi itu ular cincin emas atau Boiga melanota yang sedang bersantai di atas kayunya itu hanyut, tapi dia di situ teman-teman ya. Nah itu kami hiraukan dulu, kami masuk lagi ke lokasi, dan sampai di lokasi di situ Amar karena posisinya itu apa ya, masih semak, jadi Amar coba bersihin dan tidak begitu luas, dan tempat pelepasan itu agak turun gitu teman-teman, agak apa ya, gunduk, agak turunan gitu, agak kayak daki dikit, jadi nggak rata. Nah di situ teman-teman ya. Jadi ular yang pertama Amar lepasin itu adalah ular yang Amar evakuasi dari Kabupaten Pelalawan, yang dari Amar, dan dilepaskan di situ. Jadi pas buka karung, Amar coba pegang kepalanya, dan Amar juga ngasih aba-aba ke teman-teman kalau misalnya ini tolong dibantu pegang ekornya, pegang badannya, karena ularnya cukup besar dan tenaganya tuh kuat banget teman-teman. Dan kepalanya coba pegang, Amar keluarin, Amar lurusin, dan ular itu coba Amar minta ukur sama teman-teman biar tahu teman-teman ya, jadi biar tahu saat pelepasan tuh ular ini tuh panjangnya berapa, jadi kan bisa dapat ukuran pastinya gitu teman-teman ya. Jadi pas diukur dari belakang 1 meter dari ekor mengarah ke kepala, baru di meteran yang kelima itu Amar udah nggak kuat lagi megang kepala ular teman-teman. Udah berbagai cara, udah Amar tekan, juga Amar tetap kebawa sama dia karena tenaganya kuat banget. Dan Amar juga minta bantu untuk tahan kepalanya sama dari teman-teman juga, ternyata nggak kuat juga. Dan akhirnya kepalanya Amar lepasin. Bas, jadi Amar lepasin itu Amar kasih aba-aba teman-teman ya. Tetap kasih aba-aba, Amar lepasin, dap, semuanya loncat, ada yang jatuh ke bawah, ada yang tengkurap, udah macam-macam. Jadi di situ baru dapat meteran yang kelima, baru 5 meter teman-teman ya, belum sampai full karena Amar udah nggak kuat lagi megang kepalanya. Dan pas ular tuh udah lepas dari genggaman Amar coba mau tangkap lagi, ular tuh sebenarnya udah mulai naik ke atas. Jadi apa ya, posisinya tuh Amar tuh agak jongkok, badan ular tuh coba Amar tarik, dan pas Amar tarik disitulah terjadi insiden yang sangat bikin semua orang panik. Ular tiba-tiba nyerang, jab, dan kan pas banget kena di paha kiri Amar teman-teman ya. Kena di paha kiri, dia serangannya itu kalau ular sebesar itu tuh serangannya itu bisa jauh teman-teman ya, jauh melontarkan badannya gitu, setengah badannya itu bisa jauh banget. Jadi pas dia nyerang kena di paha langsung digulung, dia gigit langsung narik gulung gini teman-teman ya. Itu sakitnya tuh waduh, nggak kebayang, sakit banget. Sempat Amar teriak karena Amar tuh ya satu panik, yang kedua kesakitan banget. Dan di situ Amar berpikir juga, sebenarnya berpikir di otak kecil Amar tuh berpikir gimana caranya ketika dia udah gigit itu biar dia tuh bisa lepas. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika digigit ular tuh ada caranya biar ularnya tuh bisa lepas. Jadi begitu kena gigit, Amar kan langsung jatuh teman-teman ya. Pas jatuh itu Amar nggak banyak gerak, cuma paling teriak aja, jatuh nggak banyak gerak. Disitulah Amar bisa lepas dari mulut ularnya, karena ketika kita digigit ular dan kita semakin banyak melakukan gerakan itu, maka ular akan semakin kencang gigitnya dan juga ngelitnya akan semakin kencang teman-teman ya gitu. Tapi ini karena posisi ularnya terpojok, gimana kayak merasa tidak nyaman, jadi ular tuh melepaskan gigitannya. Jadi pas digigit Amar kan jatuh di tanah tuh,
udah itu Amar ularnya nggak Amar pukul. Kalau Amar pukul dia makan semakin kencang gigitnya dan ngelitnya. Jadi begitu jatuh udah Amar diemin aja, Amar diemin. Jadi pas mulutnya udah mulai ngelepas, itu mulutnya nengok ke Amar teman-teman ya, ngarah ke Amar. Jadi takutnya mulutnya nanti loncat lagi ke muka. Jadi sebelum loncat ke muka, Amar udah loncat duluan dari dia, udah menghindar. Jadi begitu mulutnya lepas dari paha, Amar langsung loncat. Jadi pas sampai di bawah, itu Amar udah jatuh, udah berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi karena udah ini nggak kuat kemarin ya, efeknya kan kena urat, udah kaget duluan. Jadi begitu ularnya itu udah gigit Amar, lepas, dan ularnya nggak Amar pegang lagi, Amar biarin aja, Amar biarin dia jalan pelan-pelan gitu teman-teman. Dan akhirnya ular yang pertama itu berhasil lepas. Dan ukurannya diperkirakan 8 meter karena baru nyampe di meteran yang kelima, belum sampai full gitu teman-teman ya. Nah setelah itu baru lepasin ular yang kedua. Ular kedua itu nggak banyak pergerakan, cuma dilepasin, Amar ceritain, dan selesai, ularnya pergi gitu teman-teman. Itu sebelumnya ular yang kedua ini udah diukur di kantor bekas dia, itu panjangnya 7 meter udah diukur. Nah habis itu perjalanan menuju ke rumah sakit. Jadi perjalanan ke rumah sakit itu cukup jauh teman-teman, karena dari pelepasan menuju ke mobil itu kan jaraknya sekitar 1 jam naik kapal. Nah dari sampai di mobil ke rumah sakit itu sekitar 1,5 jam juga perjalanan, 1,5 jam perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi tetap hati-hati. Di situ Amar udah merasa kesakitan, itu kaki udah jenut-jenut semua, udah ada darahnya. Dan begitu sampai di depan UGD, itu Amar turun dari mobil itu susah banget, karena nurunin kaki sedikit itu sakitnya tuh luar biasa banget teman-teman ya. Sakit banget, jadi harus menggunakan kursi roda. Masuk ke ruangan UGD. Karena kamera tidak bisa merekam di dalam, ya akhirnya kami curi-curi pakai HP. Kami curi-curi pakai HP di dalam tuh ya, nggak apa-apa lah. Karena kan nggak terlalu nampak semuanya, hanya sebatas ngambil sedikit aja menggunakan HP. Kamera nggak bisa karena ketarabakan terlalu besar kameranya teman-teman ya. Nah di situ diobatin, dan setelah diobatin tuh ternyata dihitung itu sekitar 35 gigi nancep di paha. 35 gigi itu, wah 35 gigi itu belum seberapa teman-teman ya, masih sedikit di itu 35 gigi, tapi alhamdulillah tidak ada gigi yang patah di paha. Biasanya ular piton ketika menggigit tubuh kita itu biasanya dia meninggalkan gigi atau giginya itu patah teman-teman. Tapi kemarin ini kan mungkin karena ukurannya terlalu besar dan giginya itu juga sangat kuat, jadi nggak patah, tapi paha Amar jadi sakit banget. Ini sampai sekarang paha Amar ini masih sakit banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau buang air besar itu Amar harus solid soccer dulu, harus menggunakan kungfu karena kaki kiri Amar tuh nggak bisa ditekuk teman-teman. Jadi kaki kirinya itu lurus, ini cerita jorok sebenarnya, cerita jorok. Kaki Amar tuh lurus, kaki kanan ini yang jongkok. Ya udah, karena sebelah kiri Amar ada tembok, ini megang tembok, di sini megang tempat bak air, udah duduk gini sambil nahan. Nah itu nggak nyaman teman ya, karena nggak bisa plong gitu ya. Nah begitu berdiri tuh, sakitnya luar biasa. Walaupun kaki itu lurus, pas berdiri itu kayak darahnya itu baru ngalir. Jadi tuh begitu berdiri itu udah pasti tumbang. Harus berdiri, nahan beberapa detik baru bisa jalan. Gitu teman-teman ya. Mau sholat juga susah, jadi terpaksa sholatnya harus sholat duduk teman-teman ya. Pokoknya sengsara banget, nggak bisa diteguk. Sampai sekarang juga kalau lari belum bisa, lari sprint pelan itu belum bisa, karena sekarang ini kalau jalan masih agak pincang teman-teman ya, karena ini posisinya udah agak lumayan karena kena di bagian urat, jadi nggak begitu bisa menggunakan gerakan refleks. Nurunkan standar motor aja kan nggak bisa teman-teman ya, kaki kiri nih karena belum kuat uratnya, jadi itu masih nggak kuat, jadi harus bener-bener pelan-pelan banget nurunkan standar motornya tuh gitu teman-teman. Oke teman-teman, kemarin banyak banget komentar yang negatif, yang positif, yang Amar menangkap ular besar dan juga melepaskan, itu banyak banget di YouTube.
Tapi Aman juga gak bisa balas semua di YouTube karena komentar itu banyak banget. Kecuali teman-teman tuh nanyanya dari Facebook atau Instagram, mungkin Aman bisa balas. Karena kalau komentar di YouTube tuh kan langsung ini ya, langsung ngebom gitu teman-teman ya. Kalau dari Instagram atau Facebook kan mungkin hanya beberapa orang yang bakal nanya, bener-bener nanya gitu ya, bukan memang nanya pengen tahu. Kalau di YouTube kan ya banyak akun fake, akun yang gak jelas, banyak yang pertanyaan positif, ada yang membantu, ada yang ngebully. Yang ngebully ini apakah kalian bisa yang Amar lakuin? Kan begitu. Jadi banyak banget pertanyaannya. Jadi Amar mau coba kasih penjelasan sedikit, walaupun pertanyaan ini nggak banyak banget, tapi ya cukup untuk mewakili teman-teman semua lah. Kasih lihat brother, apa pertanyaannya? Nah, ini ada yang nanya, kenapa ular itu ditangkap kan padahal itu di habitat dia? Oke, satu ya, ini Amar jelasin dulu. Kenapa ular itu ditangkap? Nah, ini kemarin tuh ular itu kan dapatnya di Kabupaten Pelalawan. Itu Amar mencoba membantu masyarakat untuk memindahkan ular itu ke tempat yang kemarin sempat Amar lepasin. Amar tuh nggak mengganggu rumah dia, itu kebun teman-teman ya, karena teman-teman tuh nengoknya cuma dari kamera, belum nengok langsung di TKP gitu. Jadi teman-teman tuh kadang kalau nengok di kamera tuh suka mengambil kesimpulan, wah habitat apa, itu kebun loh lagi dibersihin. Kalau teman-teman datang ke TKP itu pasti teman-teman paham, karena teman-teman tuh hanya ngelihat otak kecil yang dari kamera, hanya sudut pandang yang tidak terlalu luas gitu. Itu ular tuh apa coba bantu biar ular tuh satu tidak dibunuh. Kemarin kalau Amar nggak datang ke sana, ular tuh bakal dibunuh teman-teman ya, karena ular sebesar itu tuh udah jarang untuk dijumpain. Walaupun di beberapa wilayah masih ada, tapi kan nggak bisa dilihat setiap hari. Ular besar itu memang harus dipindahkan, karena satu di kebun, yang kedua takutnya ketika kebun itu dibersihkan, ular itu ketika lapar masuk ke pemukiman warga, karena posisi ular itu nggak jauh dari perkampungan warga teman-teman ya, karena ular sebesar itu udah bisa makan orang. Daripada nyawa ular itu yang dibunuh, karena pemilik kebunnya juga tahu Amar, jadi mereka tuh ngubungin Amar supaya ular tuh dipindahkan. Amar juga memindahkan, bukan ular tuh dibunuh, memang benar-benar dipindahkan untuk di rumah yang barunya teman-teman gitu. Jadi Amar tuh nggak merusak tempat dia, tidak mengganggu dia, hanya menyelamatkan dia untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman gitu. Nah, pertanyaan kedua nih, kenapa ularnya harus dilepasin? Apa nggak ada rumah warga gitu di tempat pelepasan, jadi takut berbahaya ke pemukiman warga? Oke, jadi kalau ular sebesar itu mau dipelihara, itu memang harus yang pertama modal itu pasti besar. Kandang itu nggak bisa kecil. Yang pertama kandang nggak bisa kecil. Makannya itu juga nggak mungkin ayam segitu loh. Paling itu babi hutan sama kambing untuk ngasih makannya, gitu teman-teman ya. Karena sebenarnya sih dipelihara bisa dipelihara. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa nggak masuk ke kebun binatang gitu ya? Malah takutnya di kebun binatang itu dia stres karena sering dilihatin orang, ya. Takut nanti porsi makannya di situ tidak mencukupi, karena kalau dikasih ayam mau berapa belas kilo juga ya. Paling itu sekali makan tuh kambing dewasa sama babi hutan yang ukurannya besar, gitu. Jadi ular itu memang harus dipindahkan ke lokasi untuk pelepasan. Itu juga Amar juga nggak sembarang teman-teman ya. Banyak perhitungan Amar untuk melepaskan ular itu di sana, dan juga Amar juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti salah satu dari BKSDA Riau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Riau, yang Amar memang harus melepaskan ular ini di hutan konservasi yang memang di sana tidak ada pemukiman warga. Ya memang benar-benar hutan konservasi, hutan di mana hutan itu masih terlindung dan juga masih luas teman-teman gitu, masih terjaga gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya ini agak mencekam ya. Banyak yang bilang Mas tuh sok jago main ular gini, ya. Ujungnya kena gigit. Nah, itu gimana tanggapan Mas dengan orang yang komentar kayak gitu?
ya gini loh, bukan sok jago ya, bukan ibaratnya bukan sok jago. Amar tuh membantu loh, membantu. Dengan sisi lain Amar tuh emang dari kecil udah mainannya udah binatang buas gitu, binatang buas. Karena Amar posisinya nih di ular ya, kebanyakan di ular ya. Ya cara nangkapnya seperti itu, bukan sok jago. Kalau misal sok jago, coba teman-teman kalau misalnya bisa ngirimin video teman-teman nangkap ular segede itu, kirimin ke Instagram Amar. Amar pengen tahu teman-teman tuh cara nangkapnya kayak gimana. Nanti biar Amar komentar balik. Kalau berhasil ngirim videonya ke Amar, nanti Amar upload di YouTube Amar dan Amar bakal komen seperti teman-teman komen ke Amar. Kalau lu sok jago, jago mana sih? Kamu atau saya? Kan begitu kan? Gini deh, yang berbilang sok jago atau sok keren, kamu bisa apa? Apa yang udah bisa kamu lakuin? Kan begitu. Kalau misalnya pengen ngadu, datang aja ke sini. Nanti aku kasih ular yang gak usah gede-gede lah, yang sekitar 5 meter, tangkap sendiri. Jadi nanti kelihatan siapa yang bener-bener bisa nangkap ular atau cuma sekedar omong doang. Begitu. Ya coba aja lah, kalau misalnya bilang sok jago ya, kamu bisa apa? Ya kan? Kamu bisa apa? Kamu bisa apa ya? Kamu bisa apa? Tangan kiri nih ya, kamu bisa apa? Wes, udah habis pertanyaan yang dari netizen. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi Amar tuh di sini tuh membantu ular untuk memindahkan, bukan sok jago, bukan sok keren. Memang seperti itulah ketika berhadapan dengan ular yang cukup besar, gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang sok jago ya, kamu bisa apa? Gitu. Jadi semua tadi udah Amar jelasin gimana kronologinya seperti apa. Pokoknya ya begitulah. Mungkin sekian video dari Amar. Waktunya Amar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.